Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai aset tak berwujud. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik aset tak berwujud. PSAK 19 mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Suatu aset dapat dikatakan sebagai aset tak berwujud jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah keteridentifikasian, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dan timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Yang kedua ada pengendalian, yaitu mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Dan yang terakhir, ada manfaat ekonomi masa depan, yaitu pendapatan dari penjualan barang atau jasa dan penghematan biaya. Contoh dari aset tak berwujud ini yaitu perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, hak guna bangunan, dan waralaba atau franchise. Lalu, yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud dapat diperoleh dari yang pertama adalah perolehan atau pembelian atau pengurusan sendiri. Pengukurannya yaitu biaya perolehan sama dengan harga beli ditambah biaya yang dapat dikaitkan secara langsung pada pembelian aset tersebut. Lalu ada akuisisi bagian dari kombinasi bisnis. Pengukurannya berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Lalu ada akuisisi dengan hibah dari pemerintah. Pengukurannya yaitu nilai wajar atau nilai nominal ditambah biaya yang berhubungan langsung. Lalu ada pertukaran aset. Pengukurannya berdasarkan nilai wajar. Lalu ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pengukurannya yaitu harus ada kriteria tambahan yang khusus. Lalu yang terakhir ada goodwill yang dihasilkan oleh internal. Pengukurannya yaitu tidak boleh diakui sebagai aset. Yang selanjutnya yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang pertama ada riset, yaitu penelitian orisinil dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Yang kedua ada pengembangan, yaitu penerapan semua temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, proses, sistem atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Yang selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Yang pertama ada aset yang terbatas, yaitu jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tak berwujud yang terbatas ini harus dilakukan amortisasi. Contohnya, paten, hak cipta, dan lisensi. Yang kedua yaitu aset tak berwujud yang tak terbatas. Jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat. Aset yang tak terbatas ini tidak dilakukan amortisasi. Contohnya yaitu merek dagang. Yang selanjutnya yaitu contoh aset tak berwujud yang terbatas. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Pan Dinamika memperoleh hak paten seharga 200 juta rupiah. Hak paten tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Jadi, jurnal untuk mencatat amortisasi paten pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban amortisasi paten debit 200 juta
akumulasi amortisasi paten kredit 200 juta rupiah. Lalu, contoh aset tak berwujud yang tak terbatas, yaitu PT Pan Dinamika memiliki merek dagang untuk makanan dengan nama Nyam. Merek ini bernilai 250 juta rupiah. PT Pan Dinamika tidak dapat menentukan masa manfaat merek dagang ini karena periodenya yang tidak terbatas. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Pan Dinamika mengestimasi terjadi penurunan nilai pada merek Nyam dengan bukti pangsa pasar yang terus menurun. PT Pan Dinamika menghitung jumlah penurunan nilai untuk merek ini, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Berikut jurnal untuk mencatat amortisasi paten pada tanggal 31 Desember 2019. Yaitu rugi penurunan nilai debit 100 juta rupiah. Kreditnya yaitu akumulasi rugi penurunan nilai, yaitu merek dagang sebesar 100 juta rupiah. Yang terakhir yaitu penyajian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan. Berikut merupakan contoh penyajian aset tak berwujud dalam laporan posisi keuangan pada PT Pan Dinamika periode 31 Desember 2019. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.